Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali program kita, yaitu adalah program Indonesia Mengaji, yang dimana insya Allah kita akan membunyikan Al-Quran dan juga melangitkan doa. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang berbahagia, silahkan disiapkan mushaf Qur'annya. Malam hari ini insya Allah kita akan mengaji Quran Surah Al-Mulk, di mana surah ke-67 dari Al-Quran, dan sebagai awal dari juz ke-29. Insya Allah 30 juz, 30 ayat kita akan baca bareng-bareng bersama-sama ya, insya Allah, sampai nanti akhir ya. Jadi dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk aktivitas kita ke depannya, sehingga ini menjadi aktivitas harian yang bisa kita lakukan untuk kita bisa senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, silahkan ya. Untuk video yang memungkinkan dibuka, videonya silahkan dibuka ya, agar kita bisa saling tahu, teman-teman berinteraksi. Silahkan yang memungkinkan videonya untuk dibuka bisa dibuka. Ya, silahkan. Yang memungkinkan dibuka bisa dibuka. Yang tidak, tidak apa-apa ya. Ya, kita akan ngaji bareng, maka diupayakan teman-teman yang memungkinkan videonya dibuka, silahkan dibuka. Baik, kita Maaf akan, Pak Ustaz, ya gimana saya Pak? masih dalam perjalanan ini Pak Ya, Ustaz. tidak apa-apa Pak Sudarmanto ya, Oke, tidak apa-apa. Mm. baik, makasih. Ya, Ya, siap. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa ya, yang memungkinkan saja untuk bisa dibuka, yang tidak, tidak apa-apa ya. Yang belum bisa baca Quran bisa menyimak saja, insya Allah tidak apa-apa, karena akan mendapatkan pahala yang sama ya. Baik teman-teman, nanti kita awali dengan ta'awudz dan kemudian basmalah dan lanjut pada ayat yang pertama. Kita mulai ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس وبئس المصير المصير. إذا إذا ألقوا فيها ألقوا سمعوا لها شهيقا فيها وهي شيئا تفور تكاد تكاد تميز من تميز الغيظ من الغيظ. كلما ألقي كلما فيها فوج ألقي فيها سألهم فوج خزنتها ألم سألهم يأتكم خزنتها ألم نذير يأتكم نذير. قالوا بلى قد قالوا بلى قد جاءنا نذير جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل وقلنا ما الله نزل من الله من شيء شيء. إن أنتم إن إلا أنتم في إلا ضلال في ضلال كبير كبير. وقالوا لو وقالوا لو كنا كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا فاعترفوا بذنبهم بذنبهم فسوقا لأصحاب فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم الذين بالغيب لهم ربهم مغفرة بالغيب وأجر لهم كبير كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو إنه اجهروا به عليم بذات إنه الصدور عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق ألا وهو يعلم اللطيف من خلق الخبير وهو اللطيف هو الخبير. الذي جعل لكم الأرض ذلولا والأرض فامشوا في فامشوا مناكبها في وكلوا مناكبها من رزقه وإليه وكلوا من رزقه وإليه النشور النشور. أأمنتم من في السماء أأمنتم أن من يخسف في بكم السماء الأرض أن فإذا يخسف هي بكم تمور الأرض فإذا هي أم تمور. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أن حاصبا يرسل عليكم فستعلمون كيف فستعلمون نذير كيف نذير. ولقد ولقد كذب الذين كذب من الذين من قبلهم فكيف قبلهم كان فكيف كان نكير نكير. أولم يروا أولم إلى يروا إلى الطير الطير فوقهم فوقهم صافات صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه إنه بكل شيء بكل شيء بصير بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من ينصركم دون من دون الرحمن إن الكافرون إلا إن في غرور الكافرون إلا في أمن هذا الذي أمن يرزقكم هذا إن الذي أمسك رزقه يرزقكم إن أمسك بل رزقه لجوا في بل عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غيرا فمن يعطيكم بماء معين صدق الله العظيم Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan ngaji bareng ya di Quran surah Al-Mulk. Kenapa malam hari ini kita baca surah itu teman-teman ya, Bapak Ibu kawan-kawan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam sebuah hadis disebutkan banyak manfaat dari kita membaca Al-Mulk di malam hari ya. Yang pertama salah satunya adalah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam ini. Artinya kita akan dijaga dari gangguan-gangguan jin, dari gangguan-gangguan orang-orang yang memang tidak suka dengan diri kita sampai di pagi harinya. Sehingga tidur kita termasuk juga dijaga dari binatang-binatang. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kawan-kawan, tatkala kita tidur ada semut yang datang, ada binatang-binatang kecil yang datang, tapi ternyata Allah jaga tidur kita sampai dengan pagi harinya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dengan kita baca surah Al-Mulk di malam hari ini, maka akan banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa teman-teman yang kapan nih baca surah Al-Mulk ya di malam hari. Waktunya kapan? Waktunya dari ba'da isya sampai ketika kita mau tidur. Jangan nanti terserah teman-teman ketika sudah mau merutinkan ini, boleh dibaca setelah selesai isya atau nanti menjelang kita mau tidur. Ya, ketika mau tidur kita ambil air wudhu, kemudian baca surah Al-Mulk, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, surah Al-Mulk ini juga merupakan pelindungan diri kita dari siksa api neraka. Sehingga insya Allah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, yang salah satunya adalah surah Al-Mulk ini, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang kita bisa ambil. Termasuk salah satunya adalah ketika kita berinteraksi ataupun membaca Al-Quran. Dalam dua hadis disebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsaliha. Ya, jadi man barang siapa laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun pekerjaannya, apapun aktivitasnya, yang kemudian ngebaca ya satu huruf dari kitabnya Allah yaitu adalah Al-Quran, falahu hasanah, ya, mendapatkan satu kebaikan yang kemudian dilipatkan 10 kalinya. Ya, la aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim adalah satu huruf, walakin tetapi alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tapi kata Nabi, kata Rasulullah, alif itu satu huruf sendiri, lam itu satu huruf sendiri, mim itu satu huruf sendiri. Artinya ketika seorang membaca alif lam mim saja, itu sudah mendapatkan membaca huruf tiga, ya, atau tiga huruf, yang kemudian mendapatkan 10 kebaikan dikalinya. Artinya alif lam mim itu berarti 30 kebaikan, 30 pahala didapatkan. Lalu bagaimana ketika membaca satu surah full tadi, seperti surah Al-Mulk tadi, ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Yang insya Allah pahalanya akan jauh lebih besar lagi. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang ngebacanya masih terbata-bata, masih grotal-gratul, ya, masih kesusahan, tetapi dengan riang gembira berusaha untuk bisa ngebaca. Allah janjikan pahala 2 kali lipat.
dari orang yang sudah lancar per hurufnya. Kenapa? Karena udah berat, merasa apa namanya belum lancar, tetapi masih terus berusaha, ya, masih terus berusaha dan belajar untuk bisa ngebaca Al-Quran. Ya, tapi bukan berarti kemudian tidak mau belajar agar menjadi lancar, ya. Maka tahapannya adalah teman-teman ketika berinteraksi dengan manut Quran, kami punya 4 tahapan yang teman-teman lalui itu. Yang pertama apa? Yaitu adalah membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah seorang ulama yang berguru kepada ulama yang lain. Ini termasuk adab teman-teman ya. Ya artinya orang yang sudah berilmu, seorang yang sudah punya ilmu, tetapi masih punya keinginan untuk terus belajar. Dan belajarnya pun sesama ulama. Ini memberikan pelajaran pada diri kita bahwasanya ya belajar itu seterusnya. Tidak kemudian berhenti sampai saat ini. Merasa bahwa kita sudah pinter, merasa kita sudah punya ilmu, kemudian tidak mau belajar lagi. Menutup diri untuk belajar dari orang lain. Merasa bahwa saya sudah ustadz, merasa saya sudah punya ilmu, sehingga menutup diri untuk tidak belajar kepada ustadz yang lain. Merasa bahwa saya sudah guru, sehingga menutup diri untuk tidak belajar kepada guru yang lain. Nah, ulama zaman dulu tidak seperti itu. Dia akan terus belajar dan mencari. Ya, belajar sesama ulama, belajar sesama guru. Nah, dikisahkan ada seorang ulama yang belajar kepada ulama yang lain. Nah, selesai belajar, sang murid ini diberikan pesan oleh gurunya. Jangan pernah engkau tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak engkau membaca Al-Quran, maka hidupmu semakin mudah. Diamalkanlah ini sama muridnya. Dia baca mulai dari 1 juz per hari. Hidupnya mulai berubah. Mau ada perubahan. Dibaca sampai 3 juz per hari. Ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala hingga dia baca sehari 10 juz dan hidupnya semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran bagi diri kita bahwa semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, semakin banyak kita ngebaca Al-Qur'an, ya insya Allah akan ada banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada diri kita. Yang artinya teman-teman, semakin kita berinteraksi dengan Quran, maka akan ada jalan. Setiap kita punya kesulitan, Allah tunjukkan, ini loh jalan keluarnya, ini loh pintunya, ini loh yang harus kamu lakukan, ini loh idenya, ini loh peluang-peluangnya, yang Allah tunjukkan di situ. Nah, saya masih ingat ketika saya berada di Surabaya, ketika itu naik apa namanya, Grab online, yang beliau bercerita ya karena waktu itu kita ngobrol tanya dari mana aktivitasnya, kami habis ngajar Quran, kami habis ketemu dengan guru ngaji dan seterusnya. Beliau bercerita, ah, sharing lah dengan kami selama perjalanan itu. Beliau mengatakan, Mas, kenapa ya saya kok susah untuk ngebaca Quran? Saya sudah sediakan nih Quran di mobil saya, tetapi tidak ada waktu. Jadi seolah-olah tidak ada waktu untuk saya membaca Al-Quran. Nah, kemudian sampai kami pada sebuah kesimpulan, kami sampaikan, bersyukurlah teman-teman, bersyukurlah kita semuanya yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ngebaca Quran, untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran masih mau kita baca. Karena bisa jadi kita sibuknya dengan kehidupan dunia ini bukan karena kita tidak ada waktu untuk membaca Quran, tetapi karena Al-Quran sudah tidak mau kita baca. Kita berusaha keras untuk mendekat kepada Al-Quran, tapi ketika Quran sudah menutup dirinya agar kita tidak berinteraksi dengan Quran, maka apa yang terjadi? Ya kita akan jauh dari Quran. Kita akan disibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawi yang seolah-olah menyita waktu kita. Padahal ketika kita memperbanyak berinteraksi dengan Quran, maka justru disitulah kehidupan kita, waktu kita akan
punya banyak waktu-waktu yang berkualitas. Sebagaimana seorang ulama tadi yang semakin hari berbanyak baca Quran, maka akan semakin dimudahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mengaca ke beberapa kawan-kawan kita yang mereka bisa menyelesaikan hidup mereka, persoalan-persoalan mereka, ada perubahan-perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan mereka, itu setelah mereka berinteraksi dengan Quran. Ya, katakanlah misalnya kemarin ada Pak Rohman di Bandung, ya, dalam 21 hari bisa menyelesaikan utangnya yang 300 juta. Itu berinteraksi Al-Quran berapa? Ya sampai 10 juz per hari beliau baca. Misalnya lagi Bu Retno yang kurang dari 2 bulan bisa menyelesaikan 1,6 miliar utangnya. Ya kenapa? Interaksi Quran berapa dia baca Quran? 3 sampai 5 juz per hari. Dan banyak lagi teman-teman yang lain yang mereka standarnya adalah 1 juz per hari. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita punya utang, kita punya amanah, kita punya persoalan, berapa banyak kita ngebaca Quran tiap hari? Cuma Al-Waqiah aja Ustadz. Cuma Al-Mulk aja Ustadz. Ar-Rahman aja Ustadz. Iya, itu masing-masing memang punya faidah, punya manfaat. Tetapi Quran tidak hanya sebatas itu. Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surat. Mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Ya kita baca semuanya. Ya kita baca per hari berapa juz, per hari berapa juz. Nah, sekali lagi kalau ditanya berapa? Ya standarnya adalah kita baca 1 juz per hari itu standarnya. Kalau mau diselesaikan lagi jika persoalan-persoalan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya perbanyak lagi. Perbanyak kita berinteraksi dengan Quran. Ustadz, bagaimana dengan kami yang ada halangan? Bagaimana kami bisa berinteraksi dengan Quran? Nah, sekarang dimudahkan dengan digitalisasi. Teman-teman buka aja YouTube, handphonenya dibuka, cari YouTube ngaji, cari Syekh siapa, ya kan? Syekh Sudais, Misari Rosi, dan seterusnya. Yang teman-teman suka siapa nih? Ya, Ustadz lokal ataupun luar negeri silahkan. Ya, puter di situ. Ya, silahkan diputer. Teman-teman sambil beraktivitas mendengarkan. Kenapa kan nggak bisa baca Quran? Lagi ada halangan, ya nggak? Tapi itu bukan berarti menghalangi seseorang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Buka YouTube-nya, dengarkan sambil masak, sambil nyapu, sambil nyuci, sambil aktivitas apapun. Ya, yang penting jangan di kamar mandi ya. Di luar itu teman-teman lakukan. Ya, jadi sekali lagi baca Quran. Ini tahapan awal manut Quran. Ya, baca Quran. Maka bagi teman-teman yang belum bisa atau belum lancar membacanya, maka harus mau belajar. Nah, nanti bagi teman-teman yang Ustadz, saya belum bisa nih. Ya, insya Allah kami ada metodenya. Ya, kami ada metodenya yang sudah kami jalankan, sudah kami lakukan cukup lama. Ya, sudah banyak yang ngebuktiin. Ya, insya Allah nanti teman-teman bisa belajar. Kita sama-sama belajar ya. Yang pengen lancar. Atau bahkan bagi teman-teman yang ya anggaplah sudah lancar, sudah baik bacaan Qur'annya, pengen ngajar. Ada saudaranya yang belum bisa baca Quran, ada tetangganya yang belum bisa baca Quran, ada kawan-kawan kerjanya yang belum bisa baca Quran. Nah, ini peluang bagi teman-teman. Ya, peluang untuk apa? Peluang untuk mengajarkan mereka. Ya, mengajarkan mereka. Barangkali kita berbagi harta, berbagi uang nggak bisa banyak, tapi kita bisa berbagi keilmuan kita, bisa ngajarin mereka baca Quran, bisa ngajarin mereka dari nol nggak bisa baca Quran sampai mereka bisa baca Quran. Dan teman-teman rasakan, ya, teman-teman rasakan, bagi teman-teman yang bisa ngajarin orang lain dari nol nggak bisa baca Quran, nggak ngerti huruf, sampai dia ngerti huruf, bisa baca Quran, bisa buka Quran, ya baca itu dari awal sampai akhir, maka akan ada nilai kepuasan di dalam hati kita. Dan itu adalah sebuah nilai kebahagiaan.
Jadi ketika kita mengantarkan orang lain yang belum bisa baca Quran, sampai dia bisa baca Quran, ini adalah sebuah nilai kebahagiaan. Lebih-lebih nanti kalau kita ngajar di musola mana, di kampung mana, cara kelompok ataupun cara private, ya kadang Allah itu kasih rezeki ya. Kadang bukan buat kita, tapi buat anak. Ustadz, ini ada makanan buat anaknya. Belum lagi nanti kalau Lebaran kita masih dikasih hadiah oleh mereka. Ya, tapi bukan itu yang kami cari. Ya, bukan itu yang kita cari. Tapi betul-betul kita bisa merasakan kebahagiaan. Dan teman-teman tahu bagaimana buku Manut Quran bisa kaya itu bisa tertulis adalah lantaran pengalaman saya beberapa kali keliling Indonesia. Lebih dari 89 kota sudah saya hadirkan, saya sudah kunjungi. Ratusan pelatihan guru ngaji sudah saya lakukan. Pelatihan mulai baca Quran dari nol sampai akhir sudah kami lakukan. Maka kemudian muncullah buku Manut Quran Bisa Kaya. Itu adalah hasil bagaimana saya keliling di beberapa kota di Indonesia. Dan insya Allah program ini akan kami lanjutkan. Dan teman-teman siapapun yang nanti punya keinginan untuk sama-sama yuk kita berantas buta aksara Quran di Indonesia. Karena 65% penduduk muslimnya Indonesia, kurang lebih 120 juta penduduk muslim Indonesia, itu belum bisa baca Al-Quran. Maka teman-teman, ini menjadi bagian dari dakwah kami, menjadi bagian dari dakwah kita, peluang kita untuk bisa mengejarkan orang-orang yang terdekat dengan diri kita, orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Insya Allah adalah bagian dari kebaikan. Ya, maka bagi yang belum bisa baca Quran atau yang belum lancar, maka belajar. Jangan takut kawan-kawan. Ya, barangkali ada doktrin begini. Jangan pernah engkau baca Quran karena engkau belum lancar, belum benar tajwidnya. Pertanyaan berikutnya, sampai kapan kita akan benar kalau kita nggak belajar? Ya, jangan nunggu lancar baru kemudian kita baca Quran. Tapi bacalah Al-Quran sembari kita terus belajar. Termasuk saya pun masih terus belajar memperbaiki diri, memperbaiki bacaan Qurannya. Ya, sehingga teman-teman kita masih punya peluang untuk terus berbuat kebaikan. Ya, yang pertama, ya, jadi tahapan penuturan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa? Yaitu adalah memahami Al-Quran. Sekarang Quran sudah dilengkapi dengan terjemahnya. Ya. Memang di Quran ada ayat yang disebut sebagai ayat muhkamat yang sudah jelas. Dan ada juga ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang memang tidak bisa langsung ditafsirkan. Dan hanya Allah lah yang mengerti tafsirnya itu sendiri. Dan kita nggak perlu pusing memikirkan hal itu. Kita baca terjemahnya. Kita baca tafsirnya. Ya, kita datang ke kelompok-kelompok ngaji yang di sana mempelajari tafsirnya. Tidak harus seluruhnya, ya. One ayat tidak apa-apa. Ya, satu ayat dibedah, satu ayat dipahami. Yang penting teman-teman paham apa yang teman-teman pelajari. Kemudian sehingga di tahap yang ketiga, setelah kita memahami, sekali lagi tidak harus menunggu paham keseluruhan baru kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah mengamalkan. Ya, setelah paham maka kemudian mengamalkan. Ya, amalkan apa yang sudah kita pahami. Ya, tidak harus keseluruhan. Misalnya teman-teman paham terkait dengan ayat tentang sedekah, ayat tentang infak. Ya sudah, itu yang difahami diamalkan. Misalnya teman-teman paham tentang ayat birrul walidain. Ya sudah, itu yang diamalkan. Teman-teman paham tentang ayat apa namanya? Muamalah, itu diamalkan. Ya, jadi amalkan apa yang sudah difahami. Tahapan ketiga itu. Dan kemudian tahapan yang keempat yaitu adalah mengajarkan kembali. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah meskipun itu hanya satu ayat. Sampaikanlah meskipun hanya satu kebaikan. Sampaikanlah meskipun hanya satu ilmu. Dan bahkan saya sering sampaikan pada guru-guru ngaji,
sampaikanlah kepada orang lain, ajarkan kepada orang lain, meskipun itu hanya huruf alif, meskipun itu hanya huruf ba, meskipun hanya huruf ta. Kita paham tentang huruf ba itu sudah sampaikan. Ajarkan orang lain lagi. Insya Allah ya, bagi teman-teman yang mereka selama hidupnya. Saya pernah ketemu dengan orang yang usia 70 tahun, itu selama hidupnya tidak pernah melihat huruf Quran, sampai kemudian dia belajar. Di usia 70 tahun dia baru ngelihat, ini loh huruf Quran, ini loh bunyinya. Maka luar biasa. Apa yang mereka rasakan? Sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Selama hidupnya mereka belum pernah berinteraksi dengan Quran, dan di usia-usia senja mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan Quran. Dan ada juga orang-orang yang selama kecil waktu masih sekolah sudah bisa baca Quran, sudah lancar baca Quran. Namun karena tidak pernah dia baca kembali sampai usia dewasa, sampai dia punya anak, tidak pernah dia baca lagi itu Quran, sampai akhirnya dia lupa. Kita pernah ketemu juga dengan seperti itu. Yang benar kita belajar bareng lagi. Mulai dari awal lagi kita ajarkan. Step by stepnya. Mereka akhirnya bisa ngebaca Al-Quran kembali. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz-ustadzah, insya Allah ya, kegiatan ini akan terus kita lanjutkan. Nanti teman-teman bisa rutinkan kegiatan ini di rumah masing-masing. Setiap malam dawamkan membaca surah Al-Mulk ya, mulai dari Ba'da Isya sampai mau tidur waktunya. Silahkan ya, boleh langsung atau nanti ketika mau tidur dipersilahkan. Ya, tadi manfaat sudah kita sampaikan juga di awal, sehingga teman-teman kita akan punya banyak kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Nah, setelah selesai kita baca Quran, maka boleh kita mengangkat tangan, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala atas wasilah Quran yang sudah kita baca tadi, kita minta kebaikan di dunia dan akhirat. Kita minta kelancaran rezeki, kita minta kemudahan-kemudahan aktivitas kita. Kita minta kepada Allah anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita tutup dengan doa, ya jadi tema kita adalah apa namanya, membumikan Al-Qur'an, melangitkan doa, maka nanti aktivitas kita malam hari ini kita akan tutup dengan doa bersama. Nah, sebelum kita masuk pada doa bersama, kita berikan kesempatan buat 2 atau 3 orang yang secara langsung ya bisa mau sharing boleh ya. Mau sharing, mau tanya juga diperbolehkan. Silahkan raise hand ya. 2 sampai 3 orang aja maksimal. Kita berikan kesempatan ya maksimal 5 menit ya per orang. Silahkan. Setelah itu nanti kita akan tutup dengan doa bersama. Ya, silahkan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, mau sharing, atau mau bertanya, dipersilahkan. Raise hand. Ya, 3 orang maksimal ya. Maksimal 3 orang. Dan masing-masing 5 menit. Silahkan, Ibu Tri ya ini ya. Iya. Ya, silakan Ibu Assalamualaikum Tri. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tri. Iya, mau bertanya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau mau kita baca Quran itu, apakah harus wudhu dulu, Pak Ustadz? Soalnya kan kadang-kadang kita di bis juga kan suka ada waktu luang tuh suka baca. Tapi Ya. lupa saya belum punya wudhunya udah batal gitu, Pak Ustadz. Mhm. Membaca jadi ragu-ragu gitu gimana, Pak Ustadz ya? Oke, Itu iya. aja, Pak Ustadz. Makasih. Baik ya. Adabnya ketika kita baca Quran harus dalam keadaan yang suci. Maka silahkan untuk bisa ambil air wudhu ya. Kalau dalam perjalanan bagaimana? Ya, nanti bisa diupayakan agar kita senantiasa ngejaga wudhu. Ini penting. Nanti ada di pembelajaran yang berikutnya ya terkait bagaimana kita bisa ngejaga wudhu. Nah, insya Allah nanti terkait dengan pahala dan banyak macamnya ketika kita ngejaga wudhu di setiap aktivitas nanti juga akan punya nilai sendiri. Insya Allah demikian Putri ya. Iya, Pak Ustadz. Terima kasih. Oke, baik Ibu Tri. Baik, 2 orang lagi.
Silahkan. Yang mau disampaikan boleh dibuka mic-nya. Ada Bu Miswar ya. Silakan Bu Miswar. Bu Miswar. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadinya mikrofonnya belum dibunyikan, saya udah salam. Oh, nggak di- Iya, iya, iya. Mau saya nggak ngecek juga ini. Ya, oke, silahkan. Eh, itu mau nanya itu aja Ustaz. Kalau misalnya Al-Quran itu yang sudah nggak mau sama kita, itu ada kesalahan apa di kita gitu Ustaz? Sama Mhm. kita kenapa kadang kayak baca Al-Qurannya itu juga kadang kalau lagi lagi mampu itu bisa misalnya bisa satu juz. Cuma kalau enggak ini kok sama sekali malah nggak kebaca gitu. Apa Hmm. ada di kita yang mungkin salah gitu? Itu aja sih. Ya, oke. Ya, maka begini teman-teman ya semuanya ya, Bu Muswar dan kawan-kawan. Ya, karena terlalu sibuknya kita dengan dunia, gitu ya. Kadang kita hanya menunggu waktu luang untuk baca Quran, tidak meluangkan waktu untuk baca Quran. Jadi kita kadang menunggu waktu luang, sehingga aktivitas kita habis dengan kehidupan kita dunia ini. Yang kedua, karena terlalu banyak dosa yang pernah kita lakukan. Jadi seolah-olah memang kehidupan kita itu, karena dosa itu ada yang memang kita apa namanya bisa kita rasakan secara sengaja, ada juga tanpa kita rasakan secara sengaja. Contohnya apa? Misalnya kita sering ngomongin sesuatu yang negatif-negatif pada orang lain tanpa kita sadar, ngerumpi misalnya atau ngomongin orang lain misalnya, ini adalah membuat noda dalam diri kita, membuat noda dalam hati kita. Maka yang diajarkan adalah ya setiap hari perbanyak baca istighfar. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Ada dosa-dosa yang memang itu kita sengaja, kita sadari, tapi ada juga dosa yang tidak kita sadari. Kita tidak sadar bahwa kita sudah berbuat dosa misalnya. Kita tidak sadar bahwa kita sudah zalim pada orang lain. Kita tidak sadar bahwa saya sudah zalim pada diri sendiri misalnya. Contoh begini. Kadang kita udah apa namanya saking sibuknya diri kita itu kan punya hak untuk istirahat. Sehingga kita tidak pernah mengistirahatkan tubuh kita. Merasa tubuh kita kan kuat nih. Tubuh kita kan masih sehat nih. Tapi ada hak dalam tubuh kita ini yang harus diistirahatkan. Waktunya istirahat, ya istirahat. Maka kenapa Allah ciptakan siang dan malam? Ya siang itu untuk aktivitas, malam itu untuk istirahat gitu ya. Cuman kadang diri kita terlalu sibuknya dengan dunia, siangnya kerja, malam juga masih kerja, gitu. Lalu nanti ibadahnya itu hanya bagian dari sisa waktu kehidupan kita, gitu ya. Jadi itu Bu Miswar, banyak aktivitas-aktivitas kita yang baik itu kita sengaja ataupun tidak, baik itu yang kita sadari atau tidak, yang itu membuat penghalang diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, penghalang diri kita dengan Quran. Karena terkadang kita hanya menunggu waktu luang untuk ngebaca Quran. Padahal setiap hari kita harus meluangkan waktu untuk baca Quran. Insya Allah demikian Bu Miswar. Oh, ini. Kurang Ustaz Ya, oke. penjelasan. Ya, satu lagi terakhir ya sebelum nanti kita tutup dengan doa ya. Silahkan. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bapak siapa ini? Ini namanya Pak Tatang. oh, Bapak Tatang. Silakan Bapak Tatang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kalau tidak salah dalam surat Al-Isra, nah ayatnya nggak saya kurang tahu, Hmm. yang bunyinya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin Hmm. dan seterusnya. Kalau artinya dan kami telah menurunkan atau akan menurunkan apa yang ada di dalam Quran itu sifaun atau obat. Ya. Yang maksud dengan obat ini sifa ini
sejauh mana menurut para ahli tafsir Mm, atau interpretasi lah Pak Ustadz mm, mm. tentang si padi ini, apakah untuk obat fisik atau Mm. jiwa bagaimana? Sekian, Oke. terima kasih. Baik, ya teman-teman Bapak Ibu kawan-kawan ustadz bahwa Quran itu adalah merupakan salah satu terapi kalau kita sebut sebagai tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nah, jiwa kita itu, hati kita itu kadang kotor, rusak dengan banyaknya penyakit ya dalam diri kita. Nah, sehingga kalau kemudian disebutkan bahwa Quran itu sebagai sifat, sebagai obat, ya maka ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama adalah obat ya secara ruhiyah kita, ya penyakit dalam diri kita, penyakit malas, kemudian penyakit hati yang suka riba, penyakit hati yang suka iri, dengki kepada orang lain, apa Unanda, apa dia namanya, tunggu 500 lebih dan itu pokatu. Lu Senin dapat balik. mohon maaf, ini suara yang lain. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi ya obat pada ruhiyah kita, pada hati kita, karena kadang kita merasa apa namanya, ada muncul iri atas kesuksesan orang lain, kemudian dengki, tidak senang kepada orang lain, ini juga penyakit-penyakit hati, malas, itu juga bagian-bagian dari penyakit hati. Maka berinteraksi dengan Quran ini akan menjadi bagian tadi, membersihkan jiwa-jiwa kita. Nanti kalau dalam kitab Tazkiyatun Nafs disebutkan demikian ya. Jadi memang jadi sifat buat diri kita. Yang malas jadi semangat, yang sedih jadi gembira. Jadi ada rasa apa namanya? Jadi obat buat dirinya. Dan yang kedua, Quran juga disebutkan sebagai sifat atau obat itu memang dalam bentuk sakit fisik. Dan itu sudah diajarkan Rasul kita Muhammad SAW. Misalnya ada sahabat yang terkena sengatan kalajengking. Dia bacakan Al-Fatihah, apa namanya, suruh rendam airnya kakinya di situ yang kena kalajengking, sembuh insya Allah ya. Termasuk teman-teman, ya kan, misalnya yang ini yang sederhana sering saya lakukan adalah karena tadi di Al-Fatihah itu nanti kalau kita buka tafsirnya luar biasa ini untuk sebagai obat itu luar biasa dari manfaat Al-Fatihah ini ya. Yang sering kami lakukan adalah misalnya ada eh, diri kita atau anak kita atau siapapun yang merasa demam misalnya, merasakan sakit, merasa nggak enak badannya, maka ambil air putih ya, bacakan Al-Fatihah, cukupkan 3 kali, suruh minum. Insya Allah ya akan ada perubahan dalam dalam dirinya, akan sembuh, diberikan kesembuhan atas wasilah Al-Fatihah tadi. Insya Allah seperti itu Pak. Siapa tadi? Mohon maaf ya. Ya Tatang. Pak Tatang ya, mohon maaf. Jadi ada dua Pak ya, ada dua. Yang pertama terkait dengan fisik, yang kedua terkait dengan ruhiyah kita. Insya Allah itu sebagai sifat Al-Quran itu. Fisik dan mental gitu dan jiwa gitu. Iya betul, semuanya Insya Allah ya. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah ya. Termasuk tadi yang terkena apa namanya, bisa terkena kalajengking itu Insya Allah bisa sembuh. Oke, baik ya. Baik, Iya. teman-teman ya, sudah 3 orang yang sharing pada malam hari ini. Dan kita akan akhiri dengan doa bersama ya. Sebagaimana tema kita malam hari ini, yaitu adalah membumikan Al-Quran, melangitkan doa. Insya Allah dengan wasilah Quran yang sudah kita baca, kemudian kita akan mengangkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kebaikan dan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kita ke depan. Untuk itu saya akan mute semuanya ya agar tidak ya. Oke, kita akan doa bersama. Mari kita buka hati kita. Kita tata hati kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Segala persoalan pun juga datangnya dari Allah.
maka solusinya pun nanti juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah tempat kita menyembah, kita beribadah, dan hanya kepada Allah tempat kita meminta segala sesuatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu yukaffihu mazidah. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سخرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah yang mengikuti kegiatan kita malam hari ini. Dan mohon maaf tadi infonya agak mendadak ya, sehingga mungkin barangkali ada yang masih dalam perjalanan, ada juga yang masih dalam beraktivitas, ada juga yang siap mengikuti, ada juga yang belum siap. Insya Allah kegiatan ini akan kita ulang di pekan-pekan berikutnya dengan tahapan-tahapan yang lain yang kami sampaikan tadi. Insya Allah nanti untuk teman-teman yang pengen tahu, kami punya metode namanya rubaiyat. 4 jam insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran. Insya Allah akan kami mulai dengan pelatihan guru ngaji. Silahkan nanti siapapun yang berminat untuk menjadi guru ngaji rubaiyat, insya Allah akan kami latih, akan kami berikan lisensi untuk bisa mengajar di daerahnya masing-masing, untuk bisa membantu banyak orang membaca Al-Quran dari nol sampai bisa membaca Al-Quran. Dan insya Allah ini akan merupakan menjadi satu bagian dari terapi kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan merasakan kebahagiaan bagaimana kita melihat orang lain yang selama hidupnya tidak pernah membuka Al-Quran, yang selama hidupnya tidak pernah berinteraksi dengan Quran. Dan saat belajar itulah nanti mereka akan sudah bisa membaca Al-Quran mulai dari nol, insya Allah sampai nanti bisa. Ya, teman-teman, ini merupakan salah satu bagian dari dakwah kita, sebagai bagian dari wasilah kita untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir. Umur kita barangkali tidak jauh. Umur kita barangkali hanya sampai di usia 60,
70 tahun barangkali itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kebaikan kita, namun pahala kita insya Allah masih akan berjalan terus panjang. Meskipun kelak kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak amal, ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan yang ketika kita lakukan maka usianya bisa mencapai ribuan tahun. Pahalanya terus mengalir meskipun kehidupan kita hanya sampai di 60 tahun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saya tutup, nanti kemudian saya kembalikan kepada admin ataupun host pada malam hari ini. Dari saya banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. Kaiser Sapudi yang telah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Selanjutnya marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca istighfar dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf Bapak Ibu, selamat beristirahat dan bersemangat untuk melanjutkan besok. Baik, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.